Wow, apa ini guys? Apa ini? Summer Game Fest 2026. Capcom resmi umumkan Resident Evil Veronica Remake siap rilis 2027. Hah? Apa gue nggak salah lihat? Ya nggak tahu, tanya saya. Oke guys, welcome back again to my channel bersama orang Indie Gaming. Kali ini kita akan membahas sebuah informasi penting. Informasi seputaran game yang menggencangkan jagat raya pergameran Indonesia. Kali ini Capcom kembali meremake game jadul mereka yang dulu digadang-gadang sebagai game anak tiri, game yang terlupakan, game yang tidak pernah dibahas sama sekali. Tapi akhirnya keinginan netizen untuk mengabulkan remake dari judul Resident Evil Code Veronica ini menjadi kenyataan. Akhirnya penantian panjang para penggemar horor Resident Evil akhirnya terbayar lunas. Dalam pembukaan Summer Game Fest 2026 kemarin, Capcom secara resmi mengumumkan proyek remake yang paling banyak diminta oleh komunitas, Resident Evil Veronica. Game ini merupakan versi modern dari judul klasik Resident Evil Code Veronica yang pertama kali rilis pada tahun 2000. Oke, mungkin sampai sini bisa dipastikan kalau Capcom membuktikan dirinya bahwa dia juga mendengarkan keinginan para fans. Jadi secara tidak langsung si Capcom mengkonfirmasi bahwa dirinya itu tidak egois ya. Dirinya itu masih mau mendengarkan para fans dari Resident Evil. Trailer perdana yang ditampilkan menunjukkan kualitas visual memukau menggunakan RE Engine versi terbaru. Menariknya, trailer tersebut mengambil sudut pandang orang pertama atau first person, memperlihatkan Claire Redfield yang sedang berada di sebuah apartemen di Paris sebelum akhirnya ditangkap oleh pasukan Umbrella dan dibawa ke pulau Rockford yang misterius. Ceritanya berlatar 3 bulan setelah insiden Raccoon City. Claire Redfield tertangkap saat menyusup ke markas Umbrella di Paris dan dibuang ke penjara terpencil di Rockford Island. Nah, poin-poin penting yang wajib kita breakdown dari segi cerita ada 3. Pertama, dinamika kakak beradik Redfield. Di paruh pertama kita bakal mengontrol Claire yang mencoba kabur, dan di paruh kedua giliran kakaknya, Grace Redfield, yang sedang datang menyelamatkan. Tradisi dua karakter ini bakal terasa epic banget ya kalau pakai teknologi seamless sekarang. Kedua, keluarga Ashford yang gila. Antagonis utama kita adalah Alfred dan Alexia Ashford. Alfred punya gangguan kepribadian ganda yang sangat kelam. Sementara Alexia adalah jenius yang menginfeksi dirinya sendiri dan tidur dalam kapsul kriogenik selama 15 tahun. Dan yang ketiga, kembalinya Wesker. Disinilah kita pertama kali melihat Wesker yang sudah bermutasi, punya kecepatan super dan mata kuning menyala. Pertemuan dengan Chris di game ini adalah salah satu momen paling legendaris di sepanjang sejarah Resident Evil. Dalam Resident Evil Veronica, Capcom menjanjikan perombakan total dari sisi gameplay dan narasi. Capcom menyatakan bahwa game ini akan tetap mempertahankan esensi cerita aslinya, namun dengan alur yang telah direimagine kembali. Pemain akan kembali mengikuti perjalanan Claire Redfield dalam upayanya melarikan diri dari penjara terpencil yang dipenuhi zombie dan monster hasil eksperimen biologi. Salah satu poin yang mencuri perhatian adalah peningkatan kecerdasan buatan atau EA musuh dalam atmosfer yang jauh lebih mencekam. Capcom juga mengonfirmasi bahwa game ini akan menghadirkan detail grafis yang sangat realistis untuk memaksimalkan platform konsol generasi terbaru dan PC. Secara gameplay, game aslinya menggunakan kamera semi tetap, fixed kamera dengan sedikit pergerakan dinamis. Nah, di versi remake nanti, Capcom dipastikan bakal pakai RE Engine dengan sudut pandang over the shoulder atau kamera di atas bahu, mirip Resident Evil 2, Resident Evil 3, dan Resident Evil 4 Remake.
Tapi ada tantangan besar yang harus diadaptasi Capcom. Yang pertama, eksplorasi 2 lokasi raksasa. Kita nggak cuma menjelajahi pulau penjara Rockford Island yang bernuansa gotik, tapi cerita bakal berpindah ke fasilitas riset Umbrella yang membeku di Antartika. Perubahan atmosfer ini akan kelihatan luar biasa, megah dengan grafis modern. Kedua, mekanik dual wielding. Kode Veronica terkenal karena Claire bisa menggunakan 2 senjata sekaligus. Contohnya seperti submachine guns. Ini mekanik unik yang wajib dipertahankan di Capcom dengan kontrol analog modern. Yang ketiga, musuh-musuh yang mengesalkan. Mulai dari Bender's Knight, zombie berlengan 1 yang bisa memanjang, ular raksasa hingga kembalinya para hunters. Capcom harus memutar otak agar musuh-musuh ini terasa menakutkan, bukan malah konyol di grafis realistis. Fakta menarik yang dapat gue sampaikan bagi kalian yang belum tahu struktur cerita, Kode Veronica sebenarnya adalah sequel asli dari Resident Evil 2. Game ini awalnya dirilis untuk konsol Sega Dreamcast tahun 2000 sebelum akhirnya dapat versi extended di PS2 dengan judul Kode Veronica X. Game ini penting banget karena memperkenalkan T. Veronica Virus, membuka tabir sejarah berdirinya Umbrella lewat keluarga bangsawan Oswald. Dan yang paling gila, menghidupkan kembali musuh bebuyutan ikonik kita Albert Wesker dengan kekuatan supernya. Tanpa game ini, motivasi Chris dan Wesker di Resident Evil 5 itu agak kurang masuk akal. Pertanyaan yang sering diajukan oleh para netizen yaitu, apakah game ini akan memiliki sudut pandang orang ketiga? Meskipun trailer menunjukkan elemen orang pertama, banyak penggemar berspekulasi bahwa Capcom akan menyertakan opsi sudut pandang orang ketiga atau third person seperti pada remake sebelumnya. Kapan tanggal rilisnya? Hingga saat ini, Capcom hanya memberikan jendela rilis umum yaitu pada tahun 2027 tanpa menyebutkan tanggal atau bulan secara spesifik. Game ini dipastikan akan hadir untuk berbagai platform utama, termasuk konsol terbaru Nintendo yang sangat dinantikan, dan berikut adalah daftar platform resminya: PlayStation 5, Xbox Series X atau S, Nintendo Switch 2, dan PC atau Steam. Pengumuman ini sekaligus menjawab spekulasi mengenai arah seri remake Resident Evil selanjutnya setelah kesuksesan besar Resident Evil 4 Remake. Dengan grafis yang dimodernisasi atau konsol yang lebih responsif, Resident Evil Veronica diprediksi akan menjadi salah satu game horor paling dinantikan di tahun 2027. Jadi kesimpulannya, Resident Evil Kode Veronica Remake bukan cuma sekedar proyek nostalgia. Ini adalah perbaikan sejarah dari Capcom untuk memberikan panggung yang layak bagi petualangan terjauh Claire dan Chris Redfield. Pertanyaan buat kalian nih, momen atau boss mana yang paling kalian tunggu buat dilihat dalam grafis next gen? Tulis opini kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan update seputar game horror lainnya. Saya Edi Gaming, pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye. Got a demon, what am I?